kelompok 3 akan mendemonstrasikan sebuah sistem IoT yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Firzariani. Kenalkan, nama saya Ridho Fauzi. Saya Adila Afifah. Saya Dede Kurniawan. Untuk itu kita simak aja ya video berikut ini. Let's check it. Jadi pada proyek kami ini kami akan membuat sebuah sistem IoT, yaitu monitoring suhu, kelembapan di udara, kelembapan tanah pada greenhouse untuk tanaman bawang merah. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari ini adalah di mana pada saat ini pertumbuhan penduduk global itu mencapai 9,1 miliar, dan kemungkinan pada tahun 2050 ini akan kebutuhan pangan itu akan semakin meningkat, sedangkan lahan ini semakin terbatas, sehingga kami membuat sistem ini untuk mengoptimalisasi hasil panen pada lahan kecil. Selanjutnya diharapkan sistem ini memberikan informasi yang akurat, menyederhanakan pemantauan, serta mengoptimalkan aktivitas pertanian. Nah, adapun komponen atau alat dan bahan yang kami gunakan dalam merangkai rangkaian ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat lihat ada kabel jumper, ada breadboard, kemudian di sini ada buzzer, ada relay. Di sini kami menggunakan power baterai. Kemudian di sini menggunakan microcontroller not MCU. Ini kami gunakan yang versi 3. Lalu di sini ada USB. Nah, untuk sensornya di sini kami menggunakan sensor ultrasonik. Ini ada sensor soil moisture. Di sini ada pompa air. Oh ya, di sini juga ada DHT ya. Di sini kami gunakan DHT 11 karena DHT 22 kemarin itu ada gangguan. Di sini juga kami menggunakan media air dan tanah dan juga selang. Mungkin itu saja untuk alat dan bahan yang kami gunakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dari proyek yang telah kami buat, yaitu di sini kami menggunakan library DHT untuk sensor DHT 11-nya. Kemudian kami di sini mendefinisikan interface dari setiap pin pada node MCU, yaitu untuk sensor tanah adalah analog 0, distance, trig, dan echo-nya adalah D1 dan 2. Untuk sensor ultrasonik, tipe DHT-nya adalah DHT 11 dan DHT pin-nya adalah D4. Sedangkan untuk menyalakan pompanya ada di D3 yang terhubung ke relay. Kemudian piezo pin ini untuk pin buzzer. Dan di sini ada template dari Blink yang digunakan nanti untuk mengautentikasi dan menghubungkan node MCU dengan dashboard Blink yang ada di internet. Kemudian di sini menggunakan library ESP8266 Wi-Fi dan Blink Simple ESP8266 dan mendefinisikan autentikasinya. Di sini adalah Blink Auto Token, yaitu yang ini. Kemudian SSID dan password dari Wi-Fi yang akan digunakan untuk menghubungkan node MCU ke internet. Kemudian di sini ada Blink timer. Ini untuk menjalankan timernya. Dan di sini kami mendefinisikan nilai awal dari setiap variabel. Kemudian mendefinisikan DHT-nya untuk inisialisasi. Kemudian ini adalah fungsi get distance untuk mendapatkan jarak dari pembacaan sensor ultrasonik. Yang di sini terdapat fungsi lagi Blink write V5. Ini adalah untuk membaca data yang dikirim dari Blink. Nah, di sini jika misal paramnya adalah 1, yang artinya switch yang ada di dalam Blink dashboardnya itu menyala, maka pompanya akan high atau menyala. Sedangkan jika tidak, dia akan mati. Kemudian di sini adalah Blink connected sync virtual V5. Ini adalah untuk mensinkronkan state dari switch yang ada pada dashboard Blink dengan keadaan yang ada pada node MCU-nya. Jadi misal ketika dashboard Blink-nya menyala, sedangkan node MCU-nya tidak terhubung, maka ketika dihubungkan dia akan melakukan sinkronisasi terhadap virtual pin V5. Ini di sini ada fungsi sense sensor, di mana untuk kelembapan udara, kelembapan tanah, dan suhu udara dibaca menggunakan fungsinya masing-masing. Nah, di sini
terdapat perintah-perintah untuk menampilkan hasil pembacaan sensornya ke serial monitor. Kemudian ini juga sama, dan ini adalah untuk memeriksa atau kondisi. Jadi misal jika ketinggian airnya kurang dari 10 cm lebih dari 10 cm dari sensor ultrasoniknya, maka buzzernya akan menyala setiap setengah detik seperti itu, dan akan menampilkan air hampir habis di dashboard Blink. Sedangkan jika tidak, maka air masih banyak di dashboard Blinknya. Dan di sini ada fungsi lagi, ada percabangan lagi. Jadi jika suhu udaranya lebih dari 25 derajat dan kurang dari 32 derajat, maka akan tampil tulisan suhu udara normal pada dashboard Blink. Sedangkan jika dia kurang dari 25 atau sama dengan 25 derajat Celcius, maka yang tampil adalah suhu udara rendah. Sedangkan jika lebih dari atau sama dengan 32 derajat Celcius, maka yang tampil adalah suhu udara tinggi pada virtual pin P3. Dan di sini adalah perintah untuk memeriksa jika kelembapan tanahnya lebih dari 50 dan kurang dari 70%, maka tampil kelembapan tanah normal pada virtual pin 4 di dashboard Blink. Sedangkan jika kurang dari atau sama dengan 50, yang tampil adalah kelembapan tanah rendah. Sedangkan jika lebih dari 70 atau sama dengan 70, maka kelembapan tanah tinggi. Kemudian delay pembacanya adalah 2 detik. Jadi setiap 2 detik dia akan membaca hasil sensor. Nah, kemudian di sini ada void setup yang akan berjalan sekali setiap kali node MCU-nya dinyalakan. Dan di sini kita atur dulu pin mode untuk setiap pin sensor yang akan kita gunakan. Jadi di sini untuk piezo pin, distance streak, dan pump modenya adalah output, sedangkan echo dan soil sensor adalah input. Dan kita mulai DHT-nya, kita tulis digit untuk pumpnya low agar dia mati dulu. Kemudian blink begin, ini untuk menginisialisasikan koneksi ke blinknya dengan memasukkan out SSD pas blink cloud, dan di portnya adalah 80. Kemudian kita atur interval. Baik, selanjutnya adalah demonstrasi dari project yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan platform Blink sebagai platform untuk menampilkan informasi-informasi yang telah didapat dari sensor-sensor yang kami gunakan, dan juga sebagai kontrol beberapa aktuator yang kami gunakan pada rangkaian project kami. Nah, di sini dapat terlihat di platform Blink terdapat beberapa informasi yang telah tertampil. Di sini kami menggunakan sensor suhu udara dan kami tampilkan untuk nilai suhu udaranya, dan terlihat di sini suhu udaranya 36 derajat. Yang mana 36 derajat ini menurut sistem kami adalah suhu udaranya itu tinggi, karena untuk kompensasi dari tanaman bawang di suatu greenhouse itu di antara 25 derajat sampai 30 derajat untuk di keadaan normalnya. Lebih dari itu berarti dia suhu udaranya tinggi. Dan untuk sensor kelembaban, di sini karena sensor kelembabannya sedang dicolok dalam sebuah tanah yang memang lembab, atau bisa dibilang kadar airnya ada atau cukup tinggi, di sini angkanya 55%, tapi di sini dianggap normal angka 55%, karena kami parameternya di angka 50 sampai 70% itu adalah kelembaban tanah normal. Dan apabila dicabut untuk sensor kelembabannya otomatis akan turun gitu, dan kelembaban tanahnya pasti akan berubah, statusnya menjadi tanahnya rendah kelembabannya. Dan di sini juga ada informasi terkait status air, yang mana di sini kami menggunakan bantuan sensor ultrasonik, yang mana di sini karena terdeteksi jaraknya itu kurang dari 10 cm. Dengan begitu status airnya ini masih banyak gitu, dan apabila ini dicabut otomatis harusnya statusnya itu berubah menjadi air hampir habis, dan juga ada suara buzzer yang berbunyi gitu pada saat airnya terdeteksi habis seperti itu. Oke, baik, untuk terakhir di sini akan saya coba untuk mengontrol dinamo atau pompa airnya. Di sini kami secara manual karena memang lebih efisien, yaitu dari segi jumlah yang ingin diberikan kepada suatu tanaman, dan juga tidak kelebihan dan bisa kekurangan gitu bisa dikira-kira gitu. Kalau otomatis kan kita tidak tahu durasi seberapa lama penyiramannya berapa lama gitu.
Oke, mungkin kita coba. Dan ini bisa menyala. Di sini mungkin sebentar aja, takut tumpah kemana-mana. Dan mungkin itu juga sekian untuk demonstrasi. Sekian demonstrasi sistem IoT dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.